Anjay adalah bentuk eufemisme atau penghalusan dari kata anjing. Nggak ada masalah sama sekali. Coba, saya ngomong kayak gitu, bakalan dituntut pidana saya. Nggak akan mungkin. Semua ahli bahasa pasti akan bilang gitu. Nggak ada Iya. kata yang terlarang untuk diucapkan. Halo netizen, ketemu lagi sama saya Kori Olivia dari Tagar TV dan saat ini saya sudah bersama dengan pakar bahasa Ivan Lanin. Halo Uda, apa kabarnya? Halo Mbak Kori, saya sebenarnya nggak suka loh disebut pakar bahasa. Kalau dilihat Jadi, bio saya kan tulisannya pencinta bahasa Indonesia. Jadi saya bukan pakar. Pakar itu tap- kan ditentukan oleh penilaian orang. Kalau saya sendiri hmm, menyebut diri saya pecinta bahasa Indonesia. tapi netizen dan orang-orang udah pada nyebutnya Ivan Lanin seorang pakar bahasa nih. Ya mungkin karena saya rajin menjawab ya. Sebenarnya banyak orang yang mungkin punya pengetahuan lebih dari saya, tapi mereka kurang suka menjawab atau kurang aktif di media sosial, itu aja. Oh gitu, jadi kita Iya. sebutnya pecinta bahasa Indonesia. Pencinta, pakai N. Oh pakai N, pencinta bahasa Ya, Indonesia. ya. Oke, mantap. Ribetnya Udah, sama orang bahasa ya, gituan aja dibahas coba. iya nih udah. Kita mau bahas yang masih rame tentang penggunaan kata anjay. Sampai sekarang masih ramai. Masih rame Masya banget. Allah. Jadi Oke, ini oke. saya mau ceritain sedikit dulu, mungkin ada netizen yang mungkin belum tahu ya latar belakangnya. Jadi Anjay ini menurut seorang influencer bernama Lutfi Agizal, dia kekasih anaknya Iis Dahlia. Menurut dia Anjay ini bisa berdampak negatif terhadap perkembangan generasi muda di Indonesia. Nah, Lutfi sampai mengadu ke dua lembaga anak, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Dan akhirnya Komnas PA resmi menetapkan istilah anjay sebagai kata terlarang kalau penyampaiannya tidak tepat dan berpotensi untuk dipidanakan. Nah, udah sebagai pencinta bahasa Indonesia, gimana sih melihat kasus ini? Gimana udah memandang kata anjay? Karena menurut saya nih ya, malahan dengan adanya kasus ini, semua orang sekarang jadi ngomong anjay. Bahkan ipar saya yang sudah umur 50 tahun, yang biasanya nggak pernah ngomong anjay, jadi ikutan loh. Jadi menurut saya sih ini bagusnya untuk pemasyarakatan suatu kata ya. Begitu suatu kata ramai dibahas orang, orang jadi banyak yang tahu tentang kata tersebut. Jadi ya dampak positifnya sih menurut saya itu. Suatu kata menjadi lebih dikenal. Kalau pembahasan mengenai kata ini, kalau menurut saya buang-buang waktu. Semua ahli bahasa pasti akan bilang gitu. Nggak ada Iya, kata yang terlarang untuk diucapkan. Terlarang itu kan masalah penerimaan orang. Jadi iya. saya Jadi pribadi terus terang sebenarnya agak malas untuk membahas hal tersebut. Karena menurut saya isunya terlalu dibesar-besarkan. Tapi ya karena saya juga menghargai bahwa media massa perlu berita, makanya saya bersedia untuk bicara. Itu aja sih, karena saya menghargai aduh, Mbak Kori aja. makasih loh. Tapi udah ini kan karena Anjay mendadak viral ya, saya jadi mengajak diskusi nih ponakan-ponakan saya yang masih remaja Hmm. dan mereka semua membantah loh bahwa Anjay itu plesetan dari kata maaf anjing. Kalau menurut Hmm. mereka itu cuman ungkapan kekaguman aja. Misalnya nih saya baru beli tas lalu mereka bilang Anjay si tante tas baru nih gitu. Ya kita lihat kalau menganalisis sesuatu itu kan walaupun nggak berguna ya analisisnya, tetapi paling tidak kita berusaha melakukan analisis itu dengan terstruktur. Pertama kita mulai dulu dari kata anjaynya. Anjay itu bentuk eufemisme. Eufemisme itu penghalusan. Penghalusan dari kata anjing. Saya nggak usah minta maaf ngomong anjing, karena anjing itu binatang berkaki 4. Perkara orang kemudian nyebut itu nggak pantas, ya itu urusan orang. Saya mau menyebut berak, tai, kencing juga terserah saya kan. Nggak ada masalah sama sekali. Coba, saya ngomong kayak gitu, bakalan dituntut pidana saya. Nggak akan mungkin. Lihat kan, saya beri contoh tuh. Iya iya jadi, iya. jadi pertama itu, anjay adalah bentuk eufemisme atau penghalusan dari kata anjing. Bentuk penghalusan itu pun juga tidak bisa dikaitkan dengan langsung kepada kata anjing. Orang bisa aja berdalih bahwa itu kan dari kata kerupuk sanjay yang S-nya dihilangkan. Bisa-bisa aja. Itu.
Itu pertama, anjay adalah plesetan atau eufemisme dari kata anjing. Terus kata anjing sendiri secara semantik, secara makna, kalau dibuka kamus, artinya itu cuma binatang berkaki 4 dan binatang menyusui atau mamalia berkaki 4 dan lain-lain lah. Itu ada keterangannya. Udah, hanya itu artinya anjing. Apakah di situ ada arti makian atau umpatan? Nggak ada kalau baca di kamus ya. Karena arti makian atau umpatan itu baru muncul di dalam penggunaan bahasanya, bukan arti yang ada di dalam kamus. Tuh. Terus kemudian bahkan untuk kata umpatan sekalipun itu akan bergantung kepada siapa kita bicara hal tersebut dan dalam konteks apa. Misalnya kayak saya orang Bandung ya. Bagi saya orang Bandung dulu saya orang Minang sebenarnya. Saya orang Minang, SMA saya di Bandung, kuliah saya di Bandung. Dulu waktu saya dengan teman-teman saya di Bandung, anjing sih ya, goblok, nah, itu biasa banget. Tapi itu ungkapan buat keakraban gitu. Jadi menurut saya sih dilebihkan aja ya, kurang jauh aja mainnya. Kurang jauh. Jadi memang sebuah kata itu tergantung dari nada dan kalimatnya juga ya, udah ya. Ya, betul. Dan kepada siapa kita bicara. Oh, oke. Nah, ini banyak juga yang berkomentar udah kalau memang dia mau memperbaiki cara bertutur generasi muda, maka jangan cuma anjay yang disorot. Banyak banget nih kata-kata kasar lainnya. Iya. Tapi alasannya dia adalah anjay belum masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan anjay bisa multitafsir. Ya, jancuk juga belum masuk dalam kata bahasa Indonesia. Anjrit, anjoy, banyak banget kalau semua mesti dimasukin ke KBBI, susah. Alasannya nggak tepat sama sekali. Lalu dia juga bilang bisa jadi nanti selanjutnya akan ada kata-kata lain lagi yang dia sorot kalau ternyata memang menurut dia bisa berdampak negatif udah. Iya, mungkin dia perlu bikin kamus umpatan ya. Tidak penting menurut saya. Maksudnya, tapi memang harus diakui bahwa orang-orang itu kan untuk bisa orang akan terlihat ketika mereka itu melakukan sesuatu yang unik, ya kan? Begitu orang melakukan yang unik, ya dia akan disorot kan? Ya kan kemarin sempat, ya saya juga tidak terlalu suka suzan, berburuk sangka. Tapi kemarin kan Ernest itu sempat mencoba menyelidiki dan ya mungkin ada isu-isu yang berhubungan dengan keinginan untuk unik biar bisa lebih populer. Kan dia harus mencari satu topik yang orang lain nggak bahas. Dan terbukti dia berhasil. Termasuk juga pembahasan yang dilakukan Tagar ini. Ini membuat beliau menjadi lebih populer loh. Jadi ini udah dari berita-berita yang saya baca ya, Lutfi itu sebenarnya mempermasalahkan kebiasaan seorang artis bernama Rizky Bilar mengucapkan kata anjay gitu. Karena menurutnya kata tersebut masuk dalam kata kasar yang semestinya nggak keluar dari mulut seorang selebritas ya. Karena setiap perilaku dan ucapan pasti akan ditiru gitu. Oke. Kalau itu sih mungkin saya cukup sepakat ya. Artinya kalau menurut saya tokoh publik itu memang harus memberi contoh yang baik kalau menurut saya. Tapi mungkin saya kolot. Artinya saya kurang bisa menerima gitu tokoh publik yang ngomong dengan bahasa yang sembarangan, bahasa yang kasar. Itu memang saya pribadi kurang bisa menerima karena itu tidak memberi contoh. Tapi kan dalam perjalanannya sekarang kalau kita lihat dalam kenyataan orang-orang yang bicara itu dengan nada penuh semangat itulah justru yang dianggap sebagai panutan bagi kaum muda kan. Jadi saya juga nggak bisa menampik kecenderungan tersebut. Perkara kalau ada yang nggak suka, kalau menurut saya di dalam dunia ini selalu ada yang suka dan selalu ada yang tidak suka. Kan selalu ada keseimbangan seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita sekarang beralih nih, kita bahas Komnas PA. Kalau menurut Uda sendiri, keputusannya Komnas PA ini berlebihan atau justru tepat mempersoalkan kata anjay? Karena dia berkali-kali menekankan kalau pengucapannya salah, kalau pengucapannya berkonotasi negatif, nggak boleh. Saya nggak tahu ya tugas dan fungsinya komisi ini apa, tapi saya cenderung untuk
instansi pemerintah itu ya mereka harus mengerjakan tugas mereka. Saya cuma takut ternyata tugasnya itu terus saya salah. Ini saya berusaha husnuzan, berbaik sangka. Komisi ini tadi apa namanya? Komisi apa? Komnas PA, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Oke. Kalau saya duga tadi dengan mendapat tambahan informasi dari Mbak Kori tadi, saya duga Komnas ini mengeluarkan pernyataan tersebut karena ketakutan bahwa tokoh publik itu memberi contoh yang tidak baik kepada anak. Kalau asumsi saya begitu, husnuzannya saya. Kalau itu yang terjadi, saya oke. Maksudnya ya itu memang sahih saja kalau menurut saya. Dan kemungkinan itu ada. Artinya kan anak-anak itu kan gampang sekali untuk meniru kan. Apalagi kalau misalnya mereka melihat tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Itu memang kemungkinan itu ada. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir, Uda, apakah ada catatan khusus dari Uda Ivan Lanin sebagai pencinta bahasa Indonesia tentang kata anjay? Secara umum sih kalau menurut saya, jangan terlalu berlebihan menanggapi suatu isu yang terkait dengan kata. Karena ini sudah sering sekali terjadi kan. Saya berlebihan malah tuh ya. Sudah sangat sering sekali. Harusnya sudah sering sekali. Sudah sering sekali terjadi. Kata anjay, terus waktu itu ada kata perempuan, ada kata apalagi. Pokoknya saya perhatikan itu banyak sekali isu-isu kecil yang membuat orang itu terpantik. Tapi memang kalau saya perhatikan kan dalam perjalanan kita untuk meningkatkan ilmu, kita pasti akan mengalami kondisi yang ilmunya mulai naik, terus kita punya gairah yang berlebihan terhadap ilmu yang kita peroleh kan. Dan saya pikir ini bakal akan terus terjadi sampai kapanpun. Jadi imbauan saya sih cuma bijaklah ketika berusaha untuk mengartikan suatu kata. Apa yang kita tangkap, tafsir kita bisa saja berbeda dengan tafsir orang lain. Saya masih tetap berpegangan dengan pendapat bahwa kata itu netral. Kemudian bagaimana orang mengartikan itu bergantung pada orangnya sendiri. Dan itu bergantung pada konteks. Seperti contoh kata anjay ini. Kalau orang-orang yang konteksnya adalah biasa berteman dengan kawannya, kata anjay ya itu diterima dia dengan sesuatu yang justru menunjukkan keakraban. Dan ini banyak digunakan untuk berbagai kata umpatan lain. Di Jawa Timur misalnya kata jancuk, itu dipakai buat nyampat temennya kan. Cuk, kemana aja? Misalnya kayak gitu. Itu justru akrab kan. Jadi perhatikanlah konteks sewaktu mengartikan suatu kata. Oke, udah terima kasih banget sudah mau sharing sama kita. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sukses terus, Uda Ivan. Terima kasih Mbak Kori, sama-sama. Netizen, demikian perbincangan kita bersama pencinta bahasa Indonesia Ivan Lanin. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.